Oke, itu Anda harus melihat sebagaimana Sabrang bilang, batu, angin, sungai itu juga dia sedang melakukan perjalanan kesadaran. Jadi ini ya pasca anjing, pasca apalah gitu. Jadi ini sebuah level kesadaran tentang kesadaran. Tidak apa-apalah. Lewat Chelsea dulu, lewat Atletico Madrid dulu, tidak masalah. Jadi Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian. Sengaja atau tidak sengaja, mending sengaja. Misalnya gini, ini saya mau langsung proyeksikan ke Ma'iyah Indonesia, masa kini, masa depan dan seterusnya. Ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar tadi itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah enggak SMS, sudah WA, sudah WeChat, sudah enggak karu-karuan, sudah macam-macam, sudah iMessage, sudah, dan Anda tidak kagum karena Anda tidak ikut kesadarannya. Anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kentir di aliran sungai kesadaran itu. Alangkah indahnya kalau Anda adalah produsen kesadaran itu, subjek dari kesadaran itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu Sabrang mengingatkan itu istilah tok loh itu. It doesn't mean that Tuhan itu berpartikel. Kalau Tuhan marah juga jangan percaya, Tuhan tidak punya kepentingan untuk marah. Cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu. Ngerti nggak? Pengkhianatan outputnya kemarahan. Tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran gitu. Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Dan Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu. Ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu. Dalam kurung MH Ainun Najib gitu. Yang jawabnya gampang, itu kan kasus fawailul lil musallin. Jadi zaman PKI dulu kan ayat yang dikutip fawailul lil musallin gitu kan. Celakalah orang-orang yang sholat titik, padahal koma gitu. Jadi saya sering dikutip komanya dijadikan titik. Ya serah apa-apa, babi itu boleh dimakan kalau kan gitu. Ono kalau nih re. Kalaunya ini tidak diterusin, tidak apa-apa lah wis. Saya seneng kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh berapa orang pun yang gitu. Oke, itu terus gini mas, istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan ada ya nggak teman-teman yang dari kedokteran untuk psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri jadi utak istigar. Wah, gini ki intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Itu istilah. Bukan beneran. Itu istilah untuk menggampangkan. Pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah, Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional, nggak ada itu, nggak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa itu ojo kadoan lah. Cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu semua cuma istilah mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu, mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut hidayah Allah, yang
Wahyunya Allah itu tidak pernah berhenti sejak kun, sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih, sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak, sehingga dan sangat berkualitas, sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi, tapi informasinya sama. Nah, cuman Pentium berapa dulu, kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah, kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang ndak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kene wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber bentino dadak salah. Dobol are-are yang saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada 4 sehat 5 sempurna, 1 sehat tok gak oleh ada nih. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Di Ma'iyah, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya, sumber kesehatan nomor 1 adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor 1. Begitu kamu curang, sarafmu kacau. Seharusnya puzzlingnya begini, ini benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau, maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau ngerokok atau tidak merokok, sehat itu nggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang. Itu tidak ada hubungannya sama kesehatan. Ya, tapi jangan terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa ngerokok, ngerokoknya apa, ketika apa kamu ngerokok, bersama dengan minum apa ketika kamu ngerokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Loh, kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo sate kambing membunuhmu, ya tak gak? Apalagi gula membunuhmu, jelas tuh banyak orang sakit gula. Knalpot motor nemen membunuhmu itu, motor mobil. Jadi saya kira lebih baik tidak usah ada kendaraan bermotor kalau memang rokok tidak boleh, gitu loh, karena jauh lebih berbahaya. Ngene wis, kono ojo ngerokok tapi mangapo ngarepe knalpot, ngene gitu. Loh kok mangap? Aku gak ngerokok kok, gak masalah. Saya nggak bela rokok loh, Mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat, bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun, bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, gampang, Mas. Ojo urip. Anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati. Gitu loh, Mas. Saya nggak belain rokok. Cuman salah cara kita memandang rokok dan lain-lain itu salah, gitu loh. Nah, sekarang misalnya begini, misalnya pemilu, rakyat tuh penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos 1 angka, kakakmu nyoblos 1 angka. Ya itu batas fungsimu, kamu tuh ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan kartunya. Tapi kan kamu tidak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat pun tidak ada, karena rakyat itu ro'iyah.
masyarakat, satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan, maka dia disebut rakyat, dari kata rakyat, kan gitu. Tapi kan enggak, Anda kan bukan rakyat. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah baru dia bisa hebat? Emang ada nabi yang sekolah? Emang pada rasul kursus? Ada wali les gitu? Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modar aku saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah loh ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, tidak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Belum ada Quran ya. Iya. Pemenang Nabi Daud, apa Quran gue? Apa? Gak roda Nabi Musa tak takoni sampean gak tahu maca Quran ya. Cok ngunu tanun gitu kan ya. Gitu. Guyon saya sama dia. Bener nggak Mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya. Bukan lembaran Qur'annya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat juga berlipat, berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Dadang peka cuman satu itu toh, karena hidupnya memang sangat terancam. Ya, ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak, bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi, misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu kalau memang kamu bisa 1, 2, 3, 4, tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini enggak apa-apa 4, tapi kalau merasa takut enggak adil ya 1 saja. Loh, ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas 4 titik. Ini enggak, kalau kamu takut tidak berbuat adil maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia tidak berani jawab saya adil kok, tenang aja saya 4 tidak masalah. Kan tidak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga walantas tatiu antadilu, wahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong itu namanya ayat diskusi gitu loh Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala, ajrun. Anda sampai lupa kepada satu ayat yang tersembunyi, ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lu sampean iku ya nopo karep sampean niku? Jare katanya kei pahala, ke mari ngono sampean ngomong elok Allah sing gak njaluk pahala. Karep sampean iku ya nopo? Nek Allah Madura dikene ngono Gusti Allah. Sing tegas ta sampean niku. Lho, itu namanya ayat yang menggoda, ayat tentang tajri min tahtial anharu khalidina fiha, atau ashabul jannati humul faizun. Itu orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane, mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak dolek Gusti Allah kok gak ono ndi. Wah Allah, aina antum ya Allah, kok ndak ada? Terus Allah jawab dari luar jauh,
kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Oh no. Maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah, kamu mencariku sini hambaku sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus nggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah, dan Anda percaya Allah itu ndak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu, nggak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga? Pasti dikasih lah. Kamu ngapain cari surga itu loh? Ngapain? Heran saya. Kok ya proses nggak apa-apa, tapi di kono tilang. Apa meneh surga dipek dhewe, liyane gak oleh mlebu swarga. Ki jenan kon. Kate teplek gak ono kancane, kate remi gak ono kancane. Chelsea, Atletico Madrid gak ono kancane. Iya toh Mas? Nah, jadi di tingkat kesadaran mana Anda berada? Disitulah penelitian hidup Anda terus menerus. Melihat capres, melihat koalisi segala macam, tergantung pilihan tingkat kesadaranmu sekarang. Tentu saja tidak apa-apa memilih kesadaran politik praktis, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan isi hati. Kamu harus tahu, kalau gampangnya gini, apa yang kamu masukkan hati, apa yang boleh masuk pikiran, berapa persen itu sesuatu masuk hati, berapa persen sesuatu masuk pikiran. Apa yang tidak usah masuk pikiran, tidak usah masuk hati, cukup tak pegang di tangan kanan. Apa sesuatu yang lain urusan yang taruh di saku aja lah, kapan-kapan kalau dibutuhkan diambil. Nggak perlu tiap hari ludeng terus, di sini ludeng terus.